School. Nah, lama jumpa. Jadi kali ini saya ingin coba buat sedikit memberikan semacam clue atau kita membahas soal mindset pemikiran, karena pemikiran ini menentukan arah kita ke depan. Contohnya seperti ini, misalkan teman-teman mau pergi ke suatu tempat, teman-teman punya cita-cita, punya keinginan, saya pengen tahun depan bisa punya mobil sendiri lah, saya pengen tahun depan mulai bisa punya rumah sendiri, walaupun KPR dulu. Semua orang pasti punya keinginan seperti itu. Tetapi kalau kita nggak jelas mindsetnya, pola pikirnya nggak jelas, terus caranya gimana? Ya kan? Nah, supaya saya itu tepat bisa tercipta atau supaya cara itu bisa kita gunakan, maka kita harus punya keyakinan, kita harus punya pola pikir yang bagus, pola pikir yang benar. Teman-teman pengen pergi, ya kan? Ambil kata dari Semarang ke Surabaya, ya kan? Udah jelas tujuannya, tapi naik apa? Saya mau naik becak, yang matilah aja bos. Tapi kalau naik bis, agak mending lah. Naik kereta api, kan jelas. Naik pesawat saya pengen cepat, oke naik pesawat. Nah, jadi pola pikir kita harus benar dulu. Kalau pola pikir kita benar, maka arahnya juga benar bos. Nah, inilah yang kita sebut mindset percepatan dalam bisnis. Anda punya bisnis, Anda pengen cepat, pengen stabil, pengen besar, Anda pengen freedom, Anda pengen bisa ada jalan, Anda bisa jalan-jalan, kan gitu teman-teman. Terus gimana ya? Kan bisnis pulsa. Terus gimana caranya? Nah, saya lihat ini hal nggak membahas ini, orang nggak membahas tentang bisnis pulsa. Nah, kali ini saya ingin coba untuk membahas tentang mindset percepatan dalam bisnis atau bisnis pulsa. Oke? Next, jadi kita sebut semua bisnis besar itu pasti selalu menggunakan faktor kali. Anda pilih bisa ada kompani Anda besar, pakai faktor kali. Store misalkan, Anda berpublik, segi sesuatu banyak. Nah, itu faktor kali dalam hal investasi. Atau dalam hal bisnis, persoalan bisnis, ada faktor kali, ada rekrut kerja yang banyak, ada rekrut adik yang banyak, karyawan yang banyak, nilai yang banyak, nah seperti itu. Itu adalah faktor kali. Sama halnya dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan biasa terjadi adalah faktor tambah. Ya kan? Bulan ini tahun ini saya gaji ambil kata 3 juta. Tahun depan gaji saya paling banyak 4 juta. Paling banyak lagi 5 juta. Seperti itu, karena faktor tambah. Nah, kecuali ada punya pekerjaan yang bisa menghasilkan faktor kali. Setelah faktor tambah ada juga faktor kali. Wah, itulah yang disebut itulah passive income. Nah, kita sebut faktor kali. Ya kan? Saya ingin bercerita tentang unit pabrik. Jadi tahun 2015 dulu, ya agak lama sih ya. Sebelum saya nikah dan sebelum saya lakukan bisnis ini, saya cukup lama tinggal di Bandung. Dari situ saya belajar dan saya berdiskusi dengan seorang unit pabrik. Ya. Nah, di mana dia mempunyai kurang lebihnya 2.000 karyawan. 2.000 karyawan, dan saya analisa kok nggak kali hidupnya ya, gitu kan? Saya saya hitung, kan? Oke, kalau 2.000 karyawan dia punya 2.000 karyawan, berarti berapa ya penghasilannya dia sebulan ya? Ambil kata waktu itu waktu itu UMR di Bandung 2,3 juta kalau lebihnya. Waktu itu ya 2012 2,3 juta UMR-nya. Nah, lalu kalau seandainya ya kan per karyawan bisa ngasilin 2,5 juta rupiah kesian, maka masa selisih 200.000 per karyawan. Itu ya 2,5 dikurangi 2,3 juta. Jadi 200.000 per karyawan. Nah, si ambil kata si pemilik modalnya seperti pemilik usaha ini dia punya untung 200.000 rupiah per karyawan. Berarti 200.000 rupiah dikali 2.000 karyawan sama dengan 400 juta per bulan untuk bersihkan ini. Nah, kalau masing-masing karyawan teratas lah, mereka juga mengembangkan namanya marketing yang bagus di semuanya, dia bisa punya penghasilan, dia punya omset 3 juta per bulan per karyawan atau penghasilan bersih 3 juta per bulan, berarti ya dikali aja bos. Artinya per kali, ya kan? 2.000 karyawan, masing-masing karyawan bisa ngasilin 200.000 rupiah per bulan, berarti udah 4 juta. Kalau masing-masing karyawan cuma ngasilin 100.000 rupiah per bulan, ya masuk akal banget nih. 100.000 rupiah bersih per bulan, dikali 2.000 karyawan, maka hasilnya sudah 2 juta per bulan. Kalau Anda punya 1.000 karyawan, dikali 100.000 berarti ya 100 juta per bulan. Nah ya kan, itu masalahnya. Pertanyaannya, berapa banyak modalnya? Belum borosoknya atau usahanya, belum mesin industrinya. Luar biasa besar modalnya bos.
Lalu kalau ya, terus saya gimana ya? Saya tuh juga pengen lebih cepat lagi. Nah, ada juga cara lain, ada juga cerita lain tentang seorang pemilik kampus swasta. Ini dia mulai dari nol, mulai dari untuk besar. Dia mulai dari dia beli ruko, dua ruko bersebelahan, ya kan? Di Bandung itu dua ruko bersebelahan, dua lantai. Awalnya cuma satu ruko satu kampus doang awalnya. Di sebuah jalan di Bandung ada tuh satu kampus cuma dua ruko aja dua lantai awalnya. Akhirnya hingga tahun 2015 dia punya 9 tempat, 9 ruko. Masing-masing 2 ruko, 9 tempat masing-masing 2 ruko, 2 lantai. Yang tersebar di sepanjang jalan itu. Ada fakultas A, fakultas B, dan semua. Dan saya pernah bertanya ke seorang pegawai di sana, ada berapa mahasiswa yang di sini, Bos? Kan, Pak, kurang lebihnya ada 20 mahasiswa. Buset, dari 2 ruko doang loh, 2 ruko. Jadi 2 ruko, ya satu tempat jadi 9 tempat, masing-masing 2 ruko. Dan total ada 20 mahasiswa. Kalau seandainya profit bisnisnya dia, ownernya ini, dengan Rp1.000 aja per hari per mahasiswa, dikali 20.000 mahasiswa, maka hasilnya adalah 20 juta per hari. Atau 600 juta per bulan. Masuk akal, Bos, cuma Rp1.000 per hari loh. Tapi dikalinya, kalau 20.000 belum mahasiswa. Nah, apa bedanya dengan bisnis pusat? Nah, tadi kampus, sekarang pusat. Inilah yang disebut beberapa kali dalam persoalan bisnis. Nah, ada bisnis yang membutuhkan tempat yang besar atau membutuhkan tempat yang bagus, lokasi yang bagus, contohnya memilih lokasi. Bisnis based on location, contohnya tempat kopi atau warung kopi atau kafe, ya kan? Atau kos, Anda butuh tempat, berapa kosan, Anda butuh tempat yang bagus yang besar. Kalau saya mau besar, mau bagus, mau banyak, maka kamarnya harus bayar juga, ya kan? Atau paling agak minim dikit, di Bandung itu juga ada namanya sewa lahan parkir. Kan di Bandung kan namanya sempit-sempit yang berdekatan sekali, maka di sana ada bisa dibilang kurang kayak tanah, ya kan? Tapi nggak bisa bangun tanah, udah di lahan parkir per bulan bayar 100.000 untuk buat pakai mobil doang. Nah, itu juga bisa. Tapi kan sama aja, saya harus punya tanah, harus punya modal, ya, atau minimal harus punya warisan. Kalau saya nggak punya gimana? Nah, Anda bisa kerjakan bisnis retail. Bisnis tadi juga di online, seperti Anda buka di marketplace, ya kan? Seperti Tokopedia, Lazada dan macam-macam semuanya lah. Atau Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Dan yang berikutnya juga nanti di Canva pun juga ada bisnis retail juga. Lalu ya sekarang Anda bisa buka kontrak pulsa. Ada seorang mitra kami juga yang nggak punya kontrak pulsa, setelah menjalani di CPS, ya, kalau selama 2 tahun, akhirnya bisa buka kontrak pulsa sendiri. Bahkan ada juga 10 tahun. Jadi semuanya bisa, teman-teman. Nah, sekarang ambil kata kita di kontrak pulsa, ya kan? Kalau kita kontrak pulsa, ya kan? Ambil kata ada punya pegawai satu lah, ya kan? Dan gajinya adalah 100.000 per hari untuk pegawainya. Pegawai itu terus udah lebih besar terus. Kali 30 hari, ya kan? Maka si pegawai ini kita gaji Rp3.000 per bulan, ya kan? Nah, Anda beruntung, ternyata dari semua transaksi ini Anda bisa untung, ya kan, bersih 2.000 per hari. Berarti Anda masih punya untung 100.000, kan? 100.000 untuk karyawannya, 100.000 untuk Anda untung. Berarti Anda masih punya untung 3 juta per bulan. Itu kalau dia pegawai. Kalau enggak, ya untung itu bisa ambil Anda sendiri. Kalau di awal-awal, mungkin kita sendirian lah, bisa menjaga, bisa menjadi pelanggan, ya kan? Bisa menjadi pulsa, bisa menjadi kita senang kemari, ya kan? Atau di awal. Nah, setelah kita mulai makin besar, kita masih punya pegawai. Nah, ambil kata kita bicara setelah ini kita punya pegawai. Jadi Anda masih punya untung, kalau Anda punya untung Rp2.000 per hari, gaji karyawan Anda dari kita per bulan, maka Anda masih ada untung 2.000 kali 30 hari, 6 juta, 6 juta dikurangi 7 juta, gaji karyawan Anda berarti 3 juta untuk motornya. Nah, kalau karyawan kecil ya, kalau saya nggak punya karyawan, berarti untungnya makin besar lagi, lebih besar dong. Bisa-bisa saya terima 5 juta. Soalnya juga bisa buat operasional, betul sekali teman-teman. Kalau Anda masih sendirian. Tapi kalau Anda sudah mulai ekspansi, nggak mungkin harus Anda pikirkan. Teman-teman yang sudah punya 4 outlet, 5 outlet, pulsa, 6 outlet pulsa, bahkan ada teman-teman yang punya 10 tempat, 2 pulsa, ada terus. Di Canva pun juga ada seperti itu. Nah,
Kalau masing-masing, misalkan Anda punya penghasilan 100.000 bersih per outlet, tapi Anda punya 10 outlet, maka hasilnya adalah 10 dikali 100.000 per hari, 1 juta per hari. Nah, 30 hari, 30 juta per bulan. Secara teori seperti itu. Ya kan? Pertanyaannya, mau waktu berapa lama? Per model berapa banyak? Hasilnya ada proses. Bisa-bisa Anda seperti itu membeli itu dalam waktu 5 tahun. 10 tahun bahkan lebih. Kalau Anda mau cepat lagi, maka ada cara lebih praktis, yaitu Anda berbesar dan perluas dengan membangun agen-agen di seluruh Indonesia. Di Ventura ini Anda bisa datarin agen, tidak bisa lagi. Terus, apa susahnya sih? Toh semua orang untuk berusaha. Semua orang pasti bisa lah kalau cuma matiin pulsa, kalau cuma ngomongin pulsa gampang lah. Kenapa nggak ada maraton aja, spreading aja sebanyak-banyaknya? Bos, ini nih ada bisnis bagus begini, ya kan? Anda bisa gambarin semuanya, gitu kan? Anda bisa lihat ini koleksinya. Kalau Anda bisa ngembangin, Anda punya 1.000 agen, masing-masing agen bisa lanjutin 100 ribu per hari, Anda bisa udah punya 100 ribu per hari. Enak kan? Kali 30 hari dari 3 juta. Lumayan bisa buat tambahan masalah kita. Nah, kalau masing-masing Anda punya 5.000 agen, Anda lagi 5.000 per hari. Per bulan 2 juta, sudah sangat cukup di Indonesia. Nah, jadi tinggal kita aja gimana cara jelasinnya. Dan tinggal gimana semangat kita menjelasin ke orang-orang, menjelasin ke setiap orang yang ketemu. Nah, semuanya ada di mindset, ada di pola pikir. Tinggal sebut perbedaan antara uang dan waktu. Ya. Ada 4 tipe orang di dunia ini. Itu orang yang punya waktu tapi nggak punya uang. Contohnya yang pengangguran, atau orang yang biasa banyak ngomong-ngomong, gitu kan? Sebelum mundur, ini kan orang yang nanti mundur. Nah kali duduknya bilang, tapi duit gak ada, pusing juga bos. Itu orang yang punya waktu tapi gak punya uang. Banyak di Indonesia, banyak di dunia ini seperti itu. Lalu ada tipe yang kedua itu punya uang, gak punya waktu. Punya banyak, tapi kerja terus gila. Bahkan dalam keluarga, dia bisa menikmati kehidupannya, ya kan? Kerja dari pagi, pulang malam. Itu pun sudah saya jumpa di Jakarta. Kalau bisa pernah ke Jakarta, hal seperti itu udah bukan hal yang aneh lah. Itu hal yang wajar. Bahkan hal itu hal yang sangat dibutuhkan untuk kita bertahan, untuk kita maju. Punya uang dan punya waktu. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Boleh kita punya uang, punya waktu, kita kerja gila-gilaan. Kita kerja bisa-bisaan, kerja gak ada waktu. Boleh. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Kamu harus bikin itu. Oke, saya akan seperti ini 5 tahun. Saya 5 tahun saya freedom. Nah, tetapi problemnya, tetapi caranya gimana? Yang ketiga adalah orang yang nggak punya waktu, nggak punya uang. Nah ini tadi pada saya sebutkan. Mau sampai kapan? Berangkat pagi, besok desakan di KRL, masih pagi, masih enak karena habis mandi. Sore yang pulang, ya kan? Wah, padat. Kereta api itu sekali. Bunga semua, bunga keringat, bunga kakek semua yang menjadi satu. Itu saya pernah alami itu mencapai. Jadi gue gak punya waktu, gak punya uang. Gaji ada, tapi selalu habis setiap bulan. Dan setiap tahun kenaikan barang-barang yang lebih kenaikan gaji kita. Dia punya waktu, gak punya uang. Nah yang terakhir adalah punya uang, punya waktu. Mau bangun jam berapa, setelah kita. Mau tidur jam berapa, setelah kita. Dan mau belajar apa, gak khawatir. Punya uang, punya waktu. Inilah yang kita butuh. Nah, konsep inilah yang teman harus tahu. Saya harus ada di zona di mana saya punya uang punya waktu. Nah, semua caranya bergantung yang disebut dengan Maslow kuadran. Teman-teman pasti pernah baca. Dan ada employee, karyawan, kan? Ada self employee, kan? Kalau employee ini karyawan, biasanya karyawan swasta, karyawan kerja pabrik seperti itu ya. Self employee seperti dokter, pengacara, ya, yang dia dibagi berdasarkan waktu. Lalu ada business owner, pemilik bisnis. Saya punya usaha, saya punya, seperti itu teman-teman. Lalu yang keempat ada investor. Nah, di sini masing-masing kuadran bisa dibilang employee ini adalah kuadran di mana kita nggak punya uang, nggak punya waktu. Ya, self employee lebih ke punya uang, nggak punya waktu. Business owner, investor itu lagi. Kuadran disebut biar sudah jadi ya sistemnya punya uang ke waktu. Nah, Anda mau kemana? Semua orang pada intinya pasti jadi investor. Anda punya kosan di mana-mana, Anda punya rumah di mana-mana,
Anda punya kontrakan di mana-mana, yang punya kontrakan ke orang-orang, Anda punya usaha di mana-mana. Tapi sebelum ke sana, Anda bisa menuju ke bisnis dulu, memulai usaha. Nah, tinggal modalnya ini, ya kan? Modalnya bagaimana? Mau modal besar, modal tambang dan sebagainya, atau cuma mau modal ringan? Mau bisa banget modal ringan? Bisa. Nanti kami akan membuktikan modal ringan ada apa, ya kan? Pusing kepala, itu agak wajar. Yang penting Anda tuh kemana Anda mau menuju kemana. Dan caranya, kan? Nah, tadi saya sempat jelaskan antara ada unit usaha yang dia punya 20.000 mahasiswa. Terus kalau bedanya dengan Anda bisa punya 20.000 mitra atau 20.000 jualan. Ada kan? Bisa nggak? Ya kali bos. Ya banyak. Kalau Anda lakukan sendirian, Anda cuma jual sendiri, pusing bos, nggak akan tercapai. Tapi kalau Anda lakukan berjamaah rame-rame, itu ya bakal tercapai. Seandainya Anda punya 1.000 mitra, ya kan? Awalnya mungkin pakai 10 mitra, kalau 10 mitranya berkembang lagi 100, 100.000, itu gratis, apa susahnya sih? Yang buat Anda tidak tercapai karena Anda nggak konsisten sama. Karena kita nggak konsisten. Udah 1.000, di perusahaan lain orang lebih bagus lagi, dan pindah lagi, ya macam-macamnya. Mau jual perusahaan ke 10.000, mau Anda jaga terus di konter, apa enggak? Settingnya saya mau jaga ya saya jaga. Sebelum ada kerjaan kita sering konter, pembukuan, sambil jualan, usaha, sambil TV, dan MBO, ya kan? Sambil browsing di YouTube kan enak, ya kan? Saya bosan satu orang lain, yang punya saya juga ada nggak gitu? Kalau saya capek saya tidur, tapi nggak sih? Jalan terus buat saya, kan enak kayak gitu teman-teman. Baiklah teman-teman ada di zona itu. Dan itu cuma bisa dilakukan kalau teman-teman konsisten. Kalau konsisten, mati lah, nggak akan capek lah. Nah, ketika Anda punya 1.000 mitra, ya kan? Dan masing-masing bisa menghasilkan 1.000 rupiah per hari, maka Anda mendapatkan 1 juta per hari. Aman hari, ya kan? Dimana Anda berpikir yang besar. Nah, sebelum hal itu terjadi, kita awali dengan 100 rupiah dulu aja. Anda punya 1.000 mitra, dan Anda punya 100 rupiah per mitra. Misalkan Anda up 25 rupiah, Anda tidak untung 25 rupiah per transaksi, maka dibutuhkan 4 transaksi per hari. Ya kan? 4 transaksi per hari, ya kan? Dikali Anda punya di awalnya mungkin 10 mitra dulu, ya kan? Itu 100 ada 10, masih kecil, masih 1.000. Lalu 110 mitra itu berboleh jadi 10 lagi, jadi 100. Masih ada kalau Anda punya ongkos 10.000 rupiah per hari. Akhirnya Anda punya 1.000 mitra produktif. Berarti Anda punya untung 100.000 per hari, ya kan? Nah, tapi kalau Anda bisa membangun namanya koordinasi, membangun namanya jalur leadership yang bagus, jalur informasi yang bagus, maka dari 1.000 rupiah itu, 1.000 mitra itu, jika dia berhasilkan cuma 100 rupiah aja per hari, bisa Anda up ke angka 200 rupiah per hari hasilnya. Bisa Anda up lagi ke angka 500 rupiah per hari, bisa Anda up ke angka 100.000 per hari, 1.000 rupiah per hari. Nah, kalau 1.000 rupiah per hari dikasih 1.000 mitra, udah 1 juta rupiah per hari, atau 30 juta per bulan. Kalau 1.000 mitra. Nah, faktanya teman-teman di sini banyak yang punya hingga 5.000 mitra, 10.000 mitra, ya kan? Tinggal jalur koordinasinya ini harus terbaik, teman-teman. Nah, dan hal itu sudah tercapai, ditambah itu jalannya hotel. Dan terus kita sekarang punya pesawat, ya kan? Yuk kita gembur yuk pesawatnya. Yuk kita gembur yuk, nanti ada detail juga, detail, ya kan? Nah, nanti kita akan terus terkait memberikan hal seperti ini. Nah, Anda bisa punya tempat, Anda punya slogan nama-namanya, kedudukan Anda. Anda bisa bikin voucher, ya kan? Kita bikin voucher nih, isi pulsa 20 kali, atau voucher, ya kan? 5.000 rupiah. Kapan Anda? Itu bisa terjadi kayak gitu. Akhirnya orang-orang nyimpan vouchernya, gitu. Jadi kalau ada orang beli pulsa di Anda, dikasih voucher. Dan disimpan ya, nanti kalau Anda kesini udah ada 10 voucher buat kesini, atau udah ada 20 voucher buat kesini, nanti kita kasih pulsa gratis. Apa ada bentuk marketing, ada bentuk lagi yang royal, yang bagus, ada yang semangat. Nah, sehingga Anda bisa jalan terus. Nah, dan ada yang disebut dalam bisnis itu ada lautan merah, ada lautan biru, ya, atau lautan berdarah. Dimana kalau ada promosi online terus menerus, maka yang terjadi adalah pasangan harga. Promosi online sana sini, pasangan harga keras sekali, teman. Kenapa nggak Anda coba? Namanya bisnis yang jalan, dan saya kalau punya yang jalan bisnisnya, yang punya hasil besar, itu pasti mereka
punya namanya jaringan yang loyal, jadi yang bagus. Selain online, mereka juga offline jalan. Dimana nggak cuma harga aja yang kita jual, tapi hubungan. Halo bos, gimana bos? Oh iya, bisa saya bantu? Ya, oh iya, kalau mau beli nggak caranya bro, Nah, berikut ini saya ingin coba menjelaskan tentang bisnis offline. Anda bisa masuk ke perumahan, pegang kepala-kepalanya, siapa sih yang perumahan ini bagus orangnya. Anda bisa masuk ke sekolah, pegang kepalanya. Dan Anda bisa masuk ke manapun itulah. Jadi misalkan oke, semua jadi bisnis pulsa, hajar aja ke semuanya, semua ada pulsa kok. Anda bisa masuk ke counter, bisa masuk ke orang-orang yang punya masalah. Nah, sambil jalan aja, sambil santai aja. Nah, tapi terkadang dalam menjalankan bisnisnya, banyak orang ini yang dia ini apa ya? Saya udah coba masuk saat kemarin, saya udah masuk dengan orang ini, tapi kok orang ini tidak percaya, orang ini tidak masuk ya, tidak yakin dia. Aku udah masuk karena data gratis tapi nggak jalan. Kenapa? Nah, semuanya ada di skill people. Yang kita bahas sekarang ini, ya kan? Skill people ini adalah sesuatu yang disebut urutan. Ya, urutan kita dalam dengan suatu bisnis atau urutan bisa dibilang self kita seperti apa, ya kan? Jadi orang itu bergabung atau orang itu berjalan atau orang itu membangun bisnis sama kita itu bukan tergantung dengan apa yang kita tawarkan, bukan. Tapi tergantung siapa yang menawarkannya. Karena siapa yang menawarkannya ini mempengaruhi dengan hal yang disebut bagaimana dia menawarkan. Jadi bukan buat apa yang kamu tawarkan, buat di offer apa yang kamu tawarkan, bukan. Tapi siapa yang menawarkan dan bagaimana cara dia menawarkannya. Nah, di sini kita disebut kita berkomunikasi yang disebut keyakinan. Bisa disebut saya pernah bahas tentang keyakinan. Ya ini soal of kita. Kalau kita nggak yakin, dilupakan. Anda jalan dulu. Kalau Anda yakin, Anda perlu yakin dulu. Jadi ini banyak. Kenapa sih saya mau bisnis pulsa? Kalau saya yakin dulu, kenapa saya bisnis pulsa? Oh, saya nggak bisa sama orang-orang. Oke, Anda perlu jadi semua cara supaya Anda bisa. Yakin dulu. Jadi kalau yakin ini on off. Jadi ini semangat. Gimana orang mau semangat dengan Anda kalau Anda aja nggak semangat? Gitu loh bos. Jadi yakin ini penting. Ini semangat off kayak lampu aja. Dia yakin mati, yakin hidup. Kayak gini bos. Ini gue impian, dreams. Apa sih impian Anda? Kalau ada impian udah Anda terus belum? Terus juga di kamar. Oh saya punya ini tulis, punya mobil, punya ini, tulis aja apa? Tidak salahnya tulis kok. Ada beberapa kerja karena Anda punya impian. Jadi tulis apa dulu? Pertama kali baru bisnis selalu saya terus impian saya. Setelah udah sampai, kita coret. Saya punya handphone, sepele, tulis aja. Udah gitu ada coret. Akhirnya ternyata selama ini saya berkembang. Lalu ada berdesak lama, bukan cuma di HP aja, ya kan? Oh ada di sini ada Budi, oh di sini ada Hamzah, oh di sini ada Abbas, kan? Dia cuma di HP aja. Ayo kita tes diri teman-teman. Ada tulis namanya semuanya. Terus nama dulu di awal tulis. Lalu ada bikin namanya FAST, ya kan, disebut FAST, Financial Ambition Super Achievable. Jadi satu misalnya nama Abbas, F, finansial. Gimana kondisi finansialnya dia? Oh dia kerja udah, dia punya penghasilan yang bagus. Oh finansialnya dia lebih dari saya, terus 3. Kalau sama dengan Anda itu 2. Kalau kurang dari Anda, itu 1. Jadi F yang pertama finansial. Ini 2 ambition, kan? Gimana sih orang ini kalau kerja, dia semangat nggak sih kerjanya? Dia punya nggak sih kayak buat berubah hidupnya? Oh ambisinya dia menggebu-gebu, dia punya ide besar. Oh ambisinya dia sudah saja, kasih 2. Oh dia orang yang loyo, punya ambisi, besar. Lalu supel, lagi supel. Supel ini banyak temennya nggak dia? Temennya dia banyak bos, sampai kabel di mana aja. Kita kasih 3. Oh temannya dia bisa-bisa aja lah, sama kayak saya lah. Kita kasih 2. Oh temannya dia dikit bos, dia orang tutup, kita kasih 1. Yang terakhir teachable. Teachable ini gimana orangnya? Orang ini mau nggak membuka mata ke hal baru. Oh orang ini dia open mind. Mestinya teachable itu open mind. Oh dia open mind.
Dia orang terbuka, kasih 3. Oh orang ini ya wajar aja sih, gitu kan? Kasih 2. Oh orang ini tutup sekali, tidak ada 1. Jadi ada urutan, bisa ada di belakang 3, oh hanya 12, ini terus 1. Oh di sini angkanya 10. Kita juga tes, KPST hanya 10. Oh berarti ini urutan sekian, gitu. Nah, yang terakhir dibutuhkan adalah negotiation skill. Semua pebisnis di mana-mana, semua pengusaha di mana-mana, semua pasti punya skill negosiasi yang hebat. Semua proses sebenarnya pasti punya skill negosiasi yang hebat, sehingga membuat semua orang jatuh cinta kepada dia. Dia ngomong apa, orang percaya. Dia ngomong apa, orang, oh siap bos. Dia ngomong apa, orang, ya udah aku sama kamu. Itu semua disebut negotiation skill atau kemampuan bernegosiasi. Nah, negotiation skill ini kira-kira sekali kalau awalnya adalah senyum dulu. Senyum, jadi kalau ketemu orang, halo bro, gimana kabarnya? Senyum dulu aja. Kalau misalkan Anda ketemu orang cemburu ke tempatnya, terus pas terus. Tapi kalau orang, bro, gimana kabarnya? Wah si bos itu lama jumpa makin kaya aja, lu makin susah aja lu, makin dia duit tuh. Orang senang bos itu. Nah kayak gitu, jadi senyum dulu, senyum, nah dia senyum. Ya. Lalu jabat tangan dan ketemu bunda. Bro, gimana kabarnya? Kita bisa gini, bisa ada gini, ya kan? Apapun itu lah, atau bunda, bro, gimana kabarnya? Nah itu membangun yang disebut sugesti. Oh mantap nih orang itu. Nah, lalu saya kontak mata. Ada ngomong sama orang, jadi gini bos, saya tuh punya bisnis, saya punya ini usaha. Oh saya suruh jualan itu bos, harus saya ada waktu, gitu kan? Coba kalau ada ini, bro, orang ini ada tatap mata, bro ini bro, bos kira-kira tahu nggak? Saya mau di bisnis nih, bisnisnya nggak pak, semua orang pasti butuh, mau nggak? Nah kalau bos punya misalkan ini, bos punya warung beras, ya kan semua orang butuh beras ya bos. Ya butuh, pasti butuh makan, ya makan mati. Nah kalau seandainya kamu mau punya warung beras, terus kamu plus murahan di tempat lu, kira-kira kamu kaya nggak bos? Ya nggak bos, ayo bos. Pertanyaannya mau beli ada nggak bos? Nggak ada. Pertanyaannya beli ada nggak? Nggak ada. Tapi ada nggak ada? Ya udah, aku mau aja beli saya sama. Semua orang butuh, semua orang pasti beli, semua orang pasti butuh. Tapi nggak butuh modal. Kita cuma perlu aplikasi aja. Namanya vendor system. Cuma berbeda pulsa atau penjualannya semua. Semua orang pasti butuh bayar listrik, ya enggak? Semua orang pasti butuh beli pulsa, ya enggak? Nah, yuk kita bangun sama-sama yang udah nih, kita sama-sama kira ini, sekarang ini, yuk kita bangun bareng-bareng. Nah, kontak. Kontaknya ada di mana orang itu, tatap matanya, kan? Jangan loyo, jangan lesu, bicara dengan yang enak. Kalau kita kasih suara, saya punya bisnis ini, bisnis pulsa, dia apa tadi bilang bos ini. Datar. Lalu ada suara naik turun. Nah, gitu dong bos. Kan ya. Jadi kalau kita nggak bisa ini bos, seperti kalau yang semua kemudian kita kerja lagi berapa sih bos? Lalu terus anak kita belum besar, bisa kan kita menunjuk anak kita. Dulu kalau sekarang masih kecil, kita masih single, yuk kita pun jadi sekarang. Kan beda. Dengan suara. Lalu bahasa tubuh, tadi kan, ayo mulai dari sekarang, ayo bos, udahlah, nggak selama-lama bos, ayo udah hari sekarang. Nah, terus udah teman, ayo ketemu siapa aja, ayo kita meeting. Nah, lalu yang disebut match and mirror. Misalkan ya, orang yang ada bicara kita ini, nah Anda juga harus seperti ini. Kesannya waktu jeda. Jadi Anda seakan-akan jadi cermin orang itu, tapi jangan langsung. Mana bos? Yang gimana? Orang itu, ya kan? Akhirnya Anda harus ini kan sikap membentengi diri. Anda harus gitu. Jadi gini pak. Akhirnya orang, oh iya. Jadi, kalau misalkan ini boleh, ya. Ada orang yang gini.
Jadi ini Pak, ini baru misalkan, mau nggak mau kan sini, kamu di sini. Nah, terbuka udah ini. Jadi ada punya ilmu mas senior, nanti kamu juga lebih balik lagi. Intinya jadi cermin Pak, ya. Kalau orang itu hidupnya bersila, ada yang bersila, kasih jeda. Kalau terakhir ada disebut question and answer, pertanyaan dan jawaban. Jadi jangan ada masalah di Anda ke orang lain. Kamu saya, masa bodoh ini. Tapi kalau Pak, seandainya Pak, kita ini nggak punya uang, kalau ada satu, kita kasih dia Pak. Pertanyaan kan, dia punya pasti sedih. Ya udah Pak, kira-kira kalau bisnis ada uang nggak Mas? Itu Mas, saya udah belanja. Dia tinggal sendiri. Pak, seandainya kalau saya kasih bisnis Pak, yang mau dibayar cuma Rp100.000 aja di awal, ada Mas sendiri. Tapi teman-teman punya, kalau nggak dibeli 10 saya Pak, di mana semua orang punya. Enggak berbeda, saya dipilih Mas. Enggak Pak. Jadi sebelum orang menjual pastikan dia beli itu iya. Tapi ada bikin suatu hal sebenarnya, masa mau sih Pak, kita bikin terus. Masa mau sibuk, kita bikin terus. Mau bocor ini, yang ini, itu ada yang itulah. Yang terakhir adalah menggiring mindset bersadar seperti yang saya jelaskan, ya kan? Nah, gimana kira-kira Anda bisa mengarahkan pelajaran Anda ini ke jawaban yang mengarahkan untuk menjawab dia sehingga dia itu bisa. Oke, mungkin sekian teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, luar biasa. Sukses.